23 September. Astronom Jerman, Johann Galle, berdasarkan prediksi matematis dari Urbain Le Verrier, menemukan planet Neptunus pada 23 September 1846, sebagai planet ke-8 di tata surya. Penemuan ini adalah tonggak penting dalam astronomi dan memperluas pemahaman umat manusia tentang sistem tata surya. Pada 23 September 1932, Raja Abdulaziz Al Saud mendirikan Kerajaan Saudi Arabia, menyatukan wilayah-wilayah di bawah kekuasaan satu negara. Ini menandai terbentuknya negara modern Saudi Arabia, yang menjadi pusat penting dunia Arab dan Islam. 24 September. Soyuz 22 diluncurkan oleh Uni Soviet pada 24 September 1976 sebagai bagian dari program eksplorasi ruang angkasa Soviet. Misi ini berfokus pada eksperimen ilmiah di orbit, termasuk fotografi dan observasi bumi, yang membantu meningkatkan pemahaman tentang lingkungan bumi. 25 September. Penjelajah Spanyol, Vasco Nunes de Balboa, menjadi orang Eropa pertama yang mencapai dan melihat Samudra Pasifik dari daratan Amerika, pada 25 September 1513. Penemuan ini membuka jalur baru untuk eksplorasi dan perdagangan global. 26 September. Sir Francis Drake kembali ke Inggris pada 26 September 1580 setelah menyelesaikan pelayaran mengelilingi dunia. Ia menjadi orang Inggris pertama yang melakukan perjalanan tersebut, memperkuat pengaruh Inggris dalam perdagangan maritim global. West Side Story. West Side Story, salah satu film musikal paling terkenal di dunia, memulai pemutaran perdananya di New York pada 25 September 1956. Film ini membawa inovasi dalam sinematografi dan koreografi, serta memengaruhi industri film musikal selama beberapa dekade. In the election of 1860, pada 26 September 1960, debat presiden pertama yang disiarkan televisi antara John F. Kennedy dan Richard Nixon berlangsung. Debat ini dianggap sebagai titik balik dalam cara kampanye politik dijalankan, dengan televisi menjadi medium utama. Pada 26 September 1983, Kolonel Stanislav Pietrov, seorang perwira militer Soviet, berhasil mencegah respons nuklir terhadap peringatan keliru mengenai serangan rudal dari Amerika Serikat. Keputusannya untuk tidak melaporkan peringatan tersebut kemungkinan besar menyelamatkan dunia dari perang nuklir. 27 September. Pada 27 September 1822, Champollion berhasil menguraikan hieroglif Mesir kuno, menggunakan batu Rosetta sebagai kunci. Ini merupakan terobosan besar dalam arkeologi dan memulai era baru dalam studi peradaban Mesir kuno. Jerman Nazi, Italia fasis, dan Kekaisaran Jepang menandatangani perjanjian tripartit pada 27 September 1940 di Berlin, membentuk aliansi poros selama Perang Dunia Kedua. Ini memperkuat koalisi mereka dalam konflik global yang akan terus berlangsung selama 5 tahun. 28 September. Pada 28 September 1928, ilmuwan Skotlandia Alexander Fleming menemukan penisilin, antibiotik pertama di dunia. Penemuan ini mengubah dunia medis dan menyelamatkan jutaan nyawa, menjadi awal dari era antibiotik modern. Pada 28 September 1994, kapal feri MS Estonia tenggelam di Laut Baltik, menewaskan 852 orang. Ini adalah salah satu bencana maritim terbesar di Eropa pada abad ke-20 dan memicu perubahan besar dalam regulasi keselamatan kapal. 29 September. Pada 29 September 1941,
Salah satu pembantaian paling mengerikan dalam Perang Dunia Kedua terjadi di Babin Yar, sebuah jurang di dekat Kiev, Ukraina. Pasukan Nazi Jerman, bersama dengan polisi lokal kolaborator, membunuh lebih dari 33.000 orang Yahudi dalam 2 hari. Peristiwa ini adalah bagian dari Holocaust di Eropa Timur dan menjadi simbol kebrutalan Nazi terhadap komunitas Yahudi selama perang. Babin Yar dikenang sebagai salah satu episode paling gelap dalam sejarah manusia. Pada 29 September 1954, International Atomic Energy Agency, IAEA, dibentuk. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai dan mencegah penyalahgunaannya dalam pembuatan senjata nuklir. IAEA menjadi aktor kunci dalam pengawasan program nuklir di seluruh dunia, serta memfasilitasi pengembangan teknologi nuklir untuk energi, kesehatan, dan pertanian. Pada 29 September 2008, pasar saham dunia mengalami salah satu hari terburuknya ketika Dow Jones Industrial Average anjlok hampir 778 poin, penurunan terbesar dalam satu hari pada waktu itu. Hal ini terjadi setelah DPR Amerika Serikat menolak paket bailout senilai $700 miliar yang diusulkan untuk menyelamatkan bank-bank besar selama krisis keuangan global. Krisis ini membawa dampak besar pada perekonomian dunia, menyebabkan resesi global dan mengubah kebijakan keuangan serta ekonomi di banyak negara. 30 September Gereja Masehi Injili di Minahasa, GMIM, secara resmi berdiri pada 30 September 1934. Ini adalah salah satu gereja terbesar di Indonesia yang berpusat di Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa. Pembentukan GMIM merupakan puncak dari proses panjang kristenisasi di daerah tersebut, yang dimulai sejak kedatangan misionaris Belanda dari Persekutuan Misionaris Protestan Belanda, Nederlands Zendelingenootschap, NZG, pada abad ke-19. Gereja ini lahir dari semangat lokal masyarakat Minahasa untuk mengelola dan mengatur gereja mereka secara mandiri, terpisah dari pengaruh langsung Belanda. Pada 30 September 1934, GMIM menyatakan otonomi penuh sebagai gereja yang dipimpin oleh orang Minahasa sendiri, tidak lagi di bawah kendali Sinode Gereja Belanda. Hingga kini, GMIM tetap menjadi salah satu denominasi gereja terbesar di Indonesia dan memainkan peran penting dalam kehidupan religius dan sosial masyarakat Minahasa. Pada 30 September 1938, Perjanjian Munich ditandatangani oleh Jerman Nazi, Inggris, Prancis, dan Italia, yang mengizinkan Adolf Hitler untuk mencaplok wilayah Sudetenland di Cekoslowakia. Perjanjian ini dilihat sebagai upaya untuk menghindari perang, tetapi justru memberikan dorongan bagi ekspansi Nazi, yang menjadi salah satu pemicu utama Perang Dunia Kedua. Pada 30 September 1966, Botswana secara resmi merdeka dari Inggris dan menjadi republik dengan Seretse Khama sebagai presiden pertamanya. Botswana kemudian berkembang menjadi salah satu negara paling stabil dan makmur di Afrika, dengan sejarah demokrasi yang kuat dan sumber daya alam yang dikelola dengan baik, terutama dalam industri berlian. Tugas yang boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh gerakan ini, yaitu menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal, hidup atau mati. Akui itu anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu aja. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Dan bergerak. Letakkan senjata. Saya Nasution. Silakan Jenderal, jalan. Ayo cepat Jenderal, kita habis waktu. Tidak usah berpakaian. Ancam kalian! Pada malam 30 September 1965, terjadi kudeta yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S, yang dipimpin oleh sekelompok perwira militer. Mereka menculik dan membunuh 6 jenderal angkatan darat. Kudeta ini menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang membawa jatuhnya Presiden Soekarno dan munculnya kekuasaan Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto. G30S juga menandai dimulainya pembantaian massal terhadap anggota Partai Komunis Indonesia, PKI,
dan pendukungnya. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Apa kamu tidak keliru? Tidak. Iya, Pak.